Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita akan membaca satu kitab tentang ilmu alat yang dengannya seseorang bisa semakin mudah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya yaitu ilmu nahwu. Dan adapun kitab yang akan kita baca di dalam mempelajari ilmu nahwu, nama kitabnya adalah Al-Madkhalu ila ilmin nahwi. Al-Madkhalu ila ilmin nahwi. Al-Madkhalu itu bermakna jalan masuk atau tempat masuk. Sebermakna tempat masuk. Bisa juga bermakna jalan masuk. Ila ilmin nahwi, menuju kepada ilmu nahwu. Maka dari dari judul kitab kita sudah bisa memahami bahwa yang diinginkan dari kitab ini agar seseorang itu bisa memahami ilmu nahwu dengan baik dan benar. Rottabahu ditulis atau rottabahu disusun oleh Al-Ustadz Salman Ibnu Mahmudin Al-Bugisi, hafizahullahu ta'ala. Jadi kitab ini disusun oleh Al-Ustadz Salman Ibnu Mahmud Al-Bugisi, hafizahullahu ta'ala. Dan beliau sendiri adalah yang mengajarkan kitab ini, atau beliau mengajarkan kitab ini di pondok beliau dan menjadi kurikulum di pondok beliau tersebut. Baik. Nah, sekarang kita masuk membaca isi daripada kitab ini. Disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan kebiasaan atau memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim itu mencontoh Al-Quranul Karim. Nah, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap surah di dalam Al-Quran itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah, yaitu At-Taubah. Dan Bismillahirrahmanirrahim juga itu mencontoh surat menyuratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mencontoh kebiasaan dari para ulama di dalam menulis kitab-kitab mereka. Makanya kalau kita membaca kitab para ulama, banyak kita dapatkan mereka memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pembahasan Bismillah juga merupakan pembahasan yang sangat panjang, kan, tetapi kita hanya menjelaskan beberapa hal saja tentang terkait kenapa penulis memulai kitabnya dengan Bismillah. Jadi bukan hanya dari pemikiran sendiri atau pendapat sendiri, tapi mencontoh dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian di sini disebutkan di bawahnya ta'rifu ilmin nahwi. Ta'rifu ilmin nahwi, definisi
daripada ilmu nahwu. Nah, sebelum kita mengenal sesuatu tentang sesuatu, perlu terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisinya. Kita mau masuk ke dalam sesuatu, mau memahami sesuatu, yang paling pertama dulu kenal dulu dengan apa yang ingin kita ketahui tersebut. Nah, jadi bukan hanya di satu pelajaran saja, tapi di setiap pelajaran, bahkan di berbagai macam kondisi. Ketika seseorang mau masuk ke dalamnya, seseorang itu perlu mengetahui definisi yang diinginkan atau definisi apa yang dia ingin masuk di dalamnya. Maka kita di sini ingin mau mempelajari ilmu nahwu, maka paling pertama adalah mengetahui tentang apa itu ilmu nahwu. Taib. Kemudian selanjutnya ilmu nahwi. Ilmu nahwi huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati fi fil kalami. Taib. Nah, definisi dari ilmu nahwu adalah ilmun biqawaidah, ilmu dengan kaedah-kaedah. Yu'rafu biha, yang dengannya, dengan kaedah tersebut diketahui ahwalu awakhiril kalimati fil kalami. Yang dengan kaedah tersebut diketahui keadaan-keadaan akhir sebuah kata di dalam kalimat. Nah, maka dari definisi ini kita bisa memahami bahwasanya ilmu nahwu secara khusus itu membahas tentang kaedah-kaedah yang dengannya seseorang bisa memahami ahwalu, keadaan-keadaan. Nah, dan keadaan yang diinginkan di sini adalah harokat. Harokat, yakni harokat akhir daripada sebuah kata. Harokatuh. Nah, saya kira paham ya apa itu harokat. Ini fathah atau dhammah atau kasroh atau sukun. Nah, ini namanya harokat. Maka ilmu nahwu itu akan membahas harokat-harokat sebuah kata. Dan yang dia bahas bukan semua harokatnya, tapi ahwalu awakhiri. Ahwalu awakhiri, yakni keadaan-keadaan harokat akhir sebuah kata. Nah, misalnya ada sebuah kata, misalnya kita berikan contoh, kitabun atau kitab. Nah, maka ilmu nahwu itu bukan membahas tentang huruf pertamanya, bukan pula huruf keduanya. Akan tetapi yang dibahas oleh ilmu nahwu adalah harokat akhir daripada huruf terakhir dari kata tersebut. Maka ketika huruf terakhir di sini ba, maka ilmu nahwu akan bahas. Ba di sini sesuai dengan apa? Apakah dhammah, fathah, ataukah kasrah? Baik. Nah, maka setelah kita tahu bahwa ilmu nahwu itu harus atau dia kaedah-kaedah yang dengannya mengetahui keadaan akhir sebuah kata, maka perlu kita ketahui pula nanti penjelasan selanjutnya tentang apa itu al-kalimatu. Apa itu kata di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu. Baik. Saya kira ini untuk pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan apa itu ilmu nahwu. Setelahnya akan kita jelaskan bagaimana atau apa itu kata dan pembagian-pembagiannya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu